Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu Rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadyihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Ikhwani wa akhawati kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'ah. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita ucapkan untuk Allah. Salawat beserta salam semoga senantiasa dilimpahkan oleh Allah tabaraka wa taala untuk junjungan dan panutan kita Nabi Allah yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa akhawati kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'ah. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini biidznillah kita akan kembali melanjutkan kajian dan pembahasan mencoba untuk membaca kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Para ikhwah dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, pada pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan pembacaan dalil dari firman Allah tabaraka wa ta'ala yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam bab Al-Mujahadah. Dan pada kesempatan yang berbahagia kali ini biidznillah kita akan mencoba untuk melanjutkan membaca dalil dari sabda Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam yang beliau sebutkan dalam bab ini. Hadis yang pertama yang beliau bawakan adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha ta'ala qala man 'ada li waliyan faqad adantuhu bil harbi. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu 'alaihi. Wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha. Wa in sa'alani la'u'tiyannahu wa la in ista'adzani la'u'idhannahu." Para ikhwah dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tabaraka wa taala berfirman, "Innallaha ta'ala qala", sesungguhnya Allah tabaraka wa taala berfirman. Ini menunjukkan bahwa hadis ini adalah hadis qudsi. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam menyandarkan sabda beliau ini kepada Allah tabaraka wa taala. Allah tabaraka wa taala berfirman, "Man 'ada li waliyan faqad adzantuhu bil harbi." Barang siapa yang memusuhi waliku, maka sungguh aku telah umumkan perang kepadanya. Man 'ada li waliyan faqad adzantuhu bil harb. Barang siapa yang 'ada li, memusuhi waliku, maka sungguh aku telah umumkan perang kepadanya. Para ikhwah dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, kita akan coba untuk menjelaskan apa yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala terkait dengan istilah wali.
Dikarenakan dalam hadis yang mulia ini, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, Allah berfirman, barang siapa yang memusuhi waliku, yakni memusuhi wali Allah, maka Allah tabaraka wa taala mengumumkan perang kepadanya. Allah tabaraka wa taala mengumumkan perang kepadanya. Artinya Allah akan memusuhi seorang yang berani memusuhi wali Allah. Ya, Allah tabaraka wa taala akan memusuhi seorang hamba yang berani membenci dan memusuhi wali Allah tabaraka wa taala. Karenanya para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, siapakah wali yang memusuhinya dan membencinya? Sangat besar ancamannya. Karena Allah akan musuhi dia, Allah akan jauhkan dia, Allah akan usir dia dari kasih sayangnya. Dan tidak ada seorang pun yang Allah musuhi kecuali ia pasti akan binasa. Ya. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala berkata, wali itu adalah orang yang telah dijelaskan oleh Allah tentang mereka dalam surat Yunus ayat 62 dan 63. Ini definisi wali. Ya, definisi wali dalam syariat. Ya, kalau kita lihat secara bahasa, wali dalam bahasa artinya yang dekat. Karena kalimat yang dirangkai dari huruf waw, lam dan ya ini berarti dekat. Ya, berarti dekat. Siapakah wali dalam istilah syariat? Allah tabaraka wa taala telah terangkan tentang mereka dalam surat Yunus ayat 62 dan 63. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Allah berfirman, ingatlah kata Allah. Inna awliya Allah, sesungguhnya wali-wali Allah. Sesungguhnya wali-wali Allah la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka. Ya, tidak ada kekhawatiran terhadap mereka. Artinya mereka tidak takut atas apa yang akan terjadi di kemudian hari. Atas apa yang akan terjadi di kemudian hari. Jadi tidak ada yang mengkhawatirkan mereka atas apa yang akan menimpa di kemudian hari. Ini janji dan jaminan besar dari Allah tabaraka wa taala bahwa kehidupan mereka di akhirat adalah kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan. Karena Allah tabaraka wa taala menafikan dari mereka la khaufun alaihim, tidak ada kekhawatiran terhadap mereka. Artinya mereka tidak akan merasakan rasa takut apapun. Kemudian Allah berfirman walahum yahzanun, dan mereka tidak pula bersedih hati dari apa yang terjadi sebelum kematian mereka. Artinya Allah tabaraka wa taala menjamin mereka tidak akan pernah khawatir, mereka tidak akan pernah takut atas apa yang akan mereka terima di kehidupan kemudian, dan mereka juga tidak akan sedih dari apa yang telah mereka tinggalkan dari kehidupan sebelumnya. Ya, subhanallah, janji besar yang dijanjikan oleh Allah kepada seorang yang disebut wali. Ya, karena banyak di kalangan manusia hidup khawatir dengan masa yang akan datang dan sedih dengan kehidupan yang telah berlalu. Maka siapapun yang dalam hidupnya khawatir dengan apa yang akan terjadi atau sedih dengan apa yang telah berlalu, sedikit banyaknya kebahagiaan Allah tabaraka wa taala cabut dari kehidupannya. Karena Allah tabaraka wa taala mengatakan ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan juga tidak pula mereka akan bersedih hati. Kemudian Allah tabaraka wa taala jelaskan siapakah wali Allah? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Wali Allah itu adalah orang-orang yang amanu, orang-orang yang beriman dan selalu bertakwa. Orang-orang yang beriman dan selalu bertakwa. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Yang beriman dan bertakwa.
Para ikhwah dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Ini definisi wali. Siapakah wali? Yang beriman dan bertakwa. Para ikhwah dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Para ulama ahli tafsir menjelaskan tentang ayat yang mulia ini. Di antaranya Imam Ibnu Katsir mengatakan, beliau mengatakan, fakullu man kana taqiyan kana lillahi waliyan. Siapapun dari hamba yang beriman kepada Allah dan bertakwa kepada Allah, maka dia adalah wali Allah. Jadi siapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab, beriman kepada hari akhir, beriman kepada Rasul, beriman kepada takdir, kemudian ia bertakwa kepada Allah, menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya, maka status hamba ini adalah wali. Ini wali Allah. Ya. Siapa yang beriman kepada Allah dengan rukun iman yang 6, karena Allah mengatakan alladzina amanu, yakni orang-orang yang beriman. Beriman dengan apa? Beriman dengan setiap perkara yang wajib diimani dalam Islam. Yang pondasinya atau tiang keimanannya itu adalah rukun iman yang 6. Kemudian Allah mengatakan wa kanu yattaqun, bertakwa kepada Allah, artinya menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Ya. Fa kullu man kana taqiyan kana lillahi waliyan. Maka siapapun yang bertakwa kepada Allah, siapapun yang bertakwa kepada Allah, maka dia adalah wali Allah. Jadi wali Allah itu tidak mesti dari keturunan tertentu yang katanya bisa diwarisi. Ya. Apabila ayahnya dari keturunan wali, maka anaknya juga wali. Ya, anaknya juga wali. Ya, kalau demikian kasihan, seorang anak mungkin lahir dari orang tua kafir. Orang kafir kan bukan wali karena tidak beriman. Syaratnya adalah beriman. Atau orang tuanya banyak melakukan maksiat kepada Allah tabaraka wa taala, tidak bertakwa kepada Allah. Lalu anaknya bagaimana kalau seandainya ia memperbaiki dirinya dengan iman, bertakwa kepada Allah, apakah kemudian kita katakan dia tidak bisa mencapai kedudukan wali Allah? Jawabannya bisa. Karena status wali itu bukan warisan. Status wali bukan warisan. Siapapun yang beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya, maka dia wali. Karena para ulama mengatakan wali Allah itu bertingkat-tingkat. Wali Allah itu bertingkat-tingkat. Ada yang paling tinggi disebut dengan as-sabiqun, di bawahnya al-muqtasidun. Bahkan ada orang yang kedekatannya dengan Allah tidak sama seperti tingkat yang pertama dan kedua, yang disebut dengan zalimun. Jadi sabiqun siapa? Yakni orang-orang yang menjalankan perintah Allah, baik perkara yang hukumnya wajib maupun perkara yang hukumnya sunnah. Ini sabiqun. Meninggalkan yang dilarang oleh Allah, baik yang hukumnya haram maupun yang hukumnya makruh. Mereka tinggalkan. Ya, bukan hanya haram saja mereka tinggalkan, yang makruh juga mereka tinggalkan. Bahkan kadangkala mereka meninggalkan perkara-perkara yang hukumnya mubah karena takut terjatuh pada bab berlebihan. Ini subhanallah, ini sabiqun. Ya, ini jelas wali Allah yang paling tinggi. Kemudian tingkatan di bawahnya muqtasidun, pertengahan, sedang. yakni orang-orang yang hanya menjalankan kewajiban dan hanya meninggalkan perkara yang haram saja. Ini muqtasidun. Dan di bawahnya yang paling rendah ada zalimun. Ya, dia melakukan kewajiban, meninggalkan yang haram, tapi kadangkala dalam kehidupannya dia tinggalkan juga yang wajib, atau kadangkala dia lakukan perkara yang haram, akan tapi ia masih memiliki apa? Keimanan di dalam dadanya. Jadi wali Allah itu bertingkat-tingkat. Ya, wali Allah itu bertingkat-tingkat. Jadi kalau dengan definisi wali Allah yang Allah firmankan dalam surat Yunus ayat 62 dan 63, maka siapapun dari kalangan hamba Allah bisa menjadi wali.
Apakah di sini Allah mensyaratkan wali itu harus punya kelebihan, harus punya karamah istilahnya, yang muncul dari tangannya, yang bisa melakukan keajaiban? Ya, kalau belum menjadi orang hebat, punya keahlian, imam menghilang, atau jalan di atas air, atau tidak makan 1 bulan, 2 bulan, itu belum dikatakan wali. Oh, si fulan itu wali. Kenapa wali? Subhanallah, saya pernah lihat dia malam-malam sholat di atas daun. Sholat di atas daun. Hah? Tidak ada. Tidak ada ketentuan dalam Islam wali itu harus punya karamah. Benar, kita imani karamah yang kadangkala Allah berikan kepada seorang wali, kita imani kalau riwayatnya apa? Sahih, riwayat sahih. Karenanya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan bahwa seorang tatkala mampu berjalan di atas air dan sebagainya, terbang di atas udara misalnya. Kita lihat ada orang terbang di atas udara, nampak. Dan ada orang mungkin kita lihat bisa berjalan di atas air. Maka jangan terburu-buru menetapkan status kepadanya, sampai engkau timbang perbuatannya dengan Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana amalnya? Ya, melakukan kewajiban atau tidak? Bertakwa kepada Allah atau tidak? Beriman kepada Allah atau tidak? Karena keajaiban-keajaiban ini kadangkala bisa muncul dari bantuan syaitan. Kita lihat bukan hanya orang yang beriman saja yang bisa memunculkan keajaiban. Kadangkala ada orang-orang yang berada di atas kekufuran, dia juga mampu melakukan sesuatu di luar nalar akal seorang manusia. Ya, karenanya kalau seandainya dia beriman kepada Allah dan bertakwa kepada Allah, menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya, bisa saja kita katakan bahwa ini termasuk karamah yang Allah berikan kepadanya. Dan ada riwayat-riwayat yang menjelaskan seperti Hasan al-Basri rahimahullah berdoa kepada Allah agar Hajjaj tidak melihatnya, sehingga Hajjaj 6 kali masuk tidak melihat Hasan al-Basri, nggak nampak gitu, menghilang. Padahal beliau duduk di situ. Ya, beliau duduk di situ. Kemudian ada seorang pembantu Rasulullah yang naik bahtera di lautan, kemudian terhantam ombak, pecah dan terdampar di sebuah pulau, hutan. Tidak tahu jalan. Datangi singa. Maka dia mengatakan, saya adalah pembantu siapa? Rasulullah. Saya adalah pembantu Rasulullah. Akhirnya singa ini mengibas-ibaskan ekornya, ya, seakan memberi isyarat agar beliau ikut singa ini. Maka diikuti singa tadi, kiranya singa tadi menunjukkan dia ke jalan yang bisa dia pulang. Kalau kita gimana kira-kira? Hah? Ya belum tentu ya. Biasa saja doa antum lebih mustajab, bisa saja. Ya, tapi ini adalah karamah yang Allah berikan kepada mereka. Pernah kita sebutkan Khalid bin Walid menelan racun dan beliau tidak mati. Ya, menelan racun beliau tidak mati. Ya, karena itu tantangan dari orang kafir. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu taalaan berkhutbah di atas mimbar. Kemudian tiba-tiba berteriak dengan mengatakan, ya Sariyah al-Jabal, ya Sariyah al-Jabal, ya Sariyah al-Jabal. Sariyah naik ke gunung, Sariyah naik ke gunung. Para sahabat kala itu bingung, apa maksud Umar bin Khattab tiba-tiba di tengah khutbah mengatakan ya Sariyah al-Jabal, ya Sariyah al-Jabal. Padahal Sariyah itu adalah komandan satuan pasukan perang yang dikirim oleh Umar bin Khattab dalam sebuah pertempuran yang jaraknya itu mingguan. Kiranya pasukan ini tatkala kembali beberapa waktu kemudian, mereka bercerita bahwa mereka terdesak oleh serangan pasukan musuh. Tiba-tiba mereka mendengar suara teriakan seperti suara Umar bin Khattab memerintahkan kami untuk berlindung ke atas gunung. Maka kami naik ke atas dan Allah berikan kemenangan untuk kami. Ini subhanallah, ini karamah. Karena waktu itu belum ada telepon ya. Video call, oh bahaya nih, naik ke atas gunung. Nggak ada.
Ya, ini karamah, karamah. Jadi kalau seandainya sahih dan lihat siapa Umar bin Khattab, lihat pembantu Rasulullah, lihat Khalid bin Walid, Al-Imam Hasan Al-Basri, maka kita tahu mereka adalah orang beriman dan bertakwa. Jelas riwayatnya sahih dari jalur yang sahih maka kita imani. Jadi bukan sekedar dongeng, bukan sekedar dongeng. Oh, si fulan bisa gini, bisa gini. Jadi karamah itu kita imani, tapi dengan catatan kita timbang dulu orang yang mendapatkan karamah dengan Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tidak mesti seorang wali tidak mesti harus muncul darinya apa? Karamah, tidak mesti. Ya, tidak mesti. Karenanya para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam apabila dibandingkan dengan generasi setelahnya dari karamah-karamah seperti ini, maka generasi setelahnya itu karamahnya lebih banyak daripada zaman sahabat. Ya, dari zaman sahabat. Jadi jangan sampai salah sehingga seorang tatkala bertekad untuk mencapai kedudukan wali, tujuannya adalah supaya muncul dari tangannya keajaiban. Ya, sehingga ada orang yang berzikir ribuan kali supaya jadi orang sakti. Ya, salat ribuan rakaat supaya menjadi orang yang bisa menebak, meramal. Ya, karena dia gurunya seperti itu. Oh, guru saya sampai pada tingkat wali akhirnya bisa ini, bisa ini. Guru saya sampai pada tingkat wali, salat 5 waktunya tidak susah-susah naik pesawat ke Masjidil Haram. Ya, di mana salatnya? Di Masjidil Haram, Masya Allah. Di mana guru salat zuhur? Saya baru saja selesai salat di Masjidil Haram. Ya, di mana salat subuhnya guru? Saya baru pulang dari Masjidil Haram. Padahal kita mau berangkat ke sana butuh berapa juta? Puluhan juta. Dia tidak, merem saja, ya, pejam mata sampai Masjidil Haram. Percaya enggak? Hah, percaya tidak? Hah, percaya? Nasallallahu alaihi wasallam. Jadi seorang muslim itu hendaknya hidup apa ya? Sesuai dengan realita. Ya, sesuai dengan realita. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga hidup seperti itu. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga hidup seperti itu. Kalau seandainya memang bisalah seperti itu, terbang gitu kan. Cepat, secepat kilat. Tidak perlu susah Nabi hijrah itu sekian hari bersembunyi pula di Gua Thur 3 malam. Ya kan? Pejam mata aja, udah sampai Madinah kan. Jadi sesuai dengan manusia, kehidupan layaknya seorang manusia. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan ibadah haji berjalan berhari-hari. Umrah juga berjalan berhari-hari, bertalbiyah. Ya. Apakah Nabi mengatakan angin, ayo bawa kami? Salah satu di antara doa Nabi Sulaiman, Rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Ya Allah, anugerahkan kepadaku kerajaan yang tidak layak diberikan kepada siapapun setelah aku. Allah telah berikan kerajaan yang sangat luar biasa kepada Nabi Sulaiman yang Allah tidak berikan kepada siapapun setelah beliau alaihi salam. Demikian para ikhwah dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Jadi kita meyakini karamah dari seorang wali apabila sampai kepada kita dari jalur yang sahih dan masuk akal. Artinya bisa diterima oleh akal. Ya, para ikhwah dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, intinya timbang keajaiban yang muncul dari seorang dengan ketakwaannya dan amal ibadahnya kepada Allah. Kalau seandainya dia adalah orang yang tidak pernah melakukan salat 5 waktu, tapi muncul keajaiban dari dirinya, kita takutkan keajaiban itu muncul dari bantuan syaitan. Kita takutkan. Ya, para ikhwah dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Ada seorang ulama terkenal bernama Taqiyuddin Al-Hilali. Beliau kala itu beribadah kepada Allah tabaraka wa taala, beribadah kepada Allah tabaraka wa taala artinya salat. Seingat ana ceritanya ya. Sedikit agak lupa saya ceritanya, tapi boleh ceritakan di
di saat dia bertaubat kepada Allah dari sebuah pemikiran yang salah sebelumnya. Jadi dia beribadah kepada Allah tabaraka wa taala, kemudian tatkala beribadah kepada Allah datang kepadanya makhluk. Datang kepada makhluk. Berimam atau bermakmum di belakangnya. Nyata, benar nyata. Bermakmum di belakangnya. Disebutkan dalam cerita, saya kurang ingat ceritanya, apakah dia mengaku nabi atau mengaku malaikat. Benar nyata gitu. Dan dia sampai takut awalnya, sampai takut. Awal sampai takut. Dia tetap ibadah kepada Allah, ibadah kepada Allah. Sampai di akhir, ini orang ini nyata mendatanginya gitu. Makhluk ini nyata mendatanginya. Sampai di akhirnya dia mengatakan, ya Allah, jika seandainya dia ini adalah orang yang mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebenaran, pertahankan dia. Tapi jika seandainya tidak, ya Allah, jauhkan dia dariku. Lambat laun orang ini menjauh. Pergi. Dan kemudian tidak terlihat lagi. Jadi jangan salah, jangan sampai nanti antum mengerjakan sholat malam, tiba-tiba didatangi Nabi. Didatangi Nabi, dia mengatakan, fulan, saya Muhammad, dan seperti ibadahmu sudah top, luar biasa, insya Allah kau masuk surga. Bisa tidak? Tidak bisa. Tidak bisa. Tapi kalau dari mimpi, bisa. Ini perlu diperhatikan oleh seorang muslim. Tidak ada seorang pun yang bisa bertemu dengan Rasulullah dalam kondisi terjaga. Makanya kalau seandainya ada cerita orang bertemu dengan Rasulullah dalam kondisi terjaga, itu tidak benar. Sampai disebutkan bahwa kalau seandainya memang Nabi SAW itu bisa menjelma lagi, hidup lagi dan menemui seseorang, maka tentunya para sahabat, keluarga-keluarga Nabi di zaman itu lebih layak untuk ditemui daripada generasi setelahnya. Imam Syekh Taqiyuddin Al-Hilali menceritakan, awal mula dia bertaubat dari sebuah pemikiran yang salah, berdiskusi dengan seseorang. Kalaulah seandainya benar itu Nabi, coba bayangkan, apakah lebih pantas Nabi bertemu dengan dia atau bertemu dengan engkau daripada bertemu dengan Fatimah dan Abu Bakar kala itu. Karena setelah Nabi SAW meninggal terjadi perselisihan yang sangat sengit antara Abu Bakar radhiyallahu taala dengan putri Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, Fatimah radhiyallahu anha. Terjadi perselisihan yang sangat tajam antara keduanya. Perselisihan tentang apa? Perselisihan tentang harta waris. Abu Bakar diangkat menjadi pengganti Rasulullah. Maka Fatimah datang kepadanya. Dia mengatakan, Abu Bakar, ya Khalifah Rasulullah, berikan kepadaku hakku, harta warisan yang telah ditinggalkan oleh siapa? Rasulullah. Ini permintaan siapa? Fatimah. Karena Fatimah adalah anak putri Rasulullah. Beliau adalah ahli waris yang sah dari Rasulullah. Kala itu Abu Bakar mengatakan, sungguhnya orang yang paling aku ingin menyambung hubungan baik dengan satu keluarga adalah dengan keluarga kalian. Karena kalian adalah keluarga siapa? Rasulullah. Hanya saja Rasulullah bersabda, harta kami para nabi yang ditinggalkan tidak diwarisi. Ini sabda Rasulullah. Ini diserahkan ke Baitul Mal. Jadi harta Muhammad, harta para nabi itu tidak ada yang diwarisi oleh ahli warisnya, anak-anaknya, tidak ada. Semuanya dikembalikan kepada Baitul Mal, dikembalikan pada umat. Maka Fatimah bersikeras dengan pendapatnya, dia minta. Abu Bakar mengatakan ini ada hadis Rasulullah, sehingga terjadi persengketaan antara mereka berdua. Dan Fatimah radhiyallahu taala sampai beliau meninggal, karena beliau meninggal 6 bulan setelah meninggalnya Rasulullah, sampai Fatimah meninggal masih ada ganjalan hati Fatimah rasa marahnya kepada siapa? Abu Bakar radhiyallahu taala. Dalam kondisi seperti ini, Abu Bakar orang yang paling dicintai oleh siapa? Rasulullah. Fatimah juga dicintai oleh Rasulullah. Nabi mengatakan Fatimah itu bahagian daripada tubuhku. Apa yang membuat sedih Fatimah itu akan membuat aku sedih. Apa yang membuat marah Fatimah itu akan membuat aku marah, kata Rasulullah. Dalam masa beliau waktu itu masih hidup. Taib, dalam kondisi persengketaan antara dua orang yang kedua-duanya sangat dicintai oleh Rasulullah. Seharusnya kalau memang Nabi itu bisa muncul setelah beliau meninggal, Nabi akan muncul saat itu untuk menyelesaikan sengketa antara keduanya. Sengketa antara keduanya. Nabi seharusnya muncul mengatakan, Fatimah sabar, yang aku sabdakan kepada Abu Bakar itu benar. Atau mungkin Nabi berkata kepada Abu Bakar, Abu Bakar kasih saja, kasihan. Tapi tidak ada.
Ini menunjukkan bahwa tidak ada seorang pun yang bisa bertemu dengan Rasulullah dalam kondisi dia terjaga, dalam kondisi dia bangun, sadar, kemudian Nabi datang kepadanya. Tapi ada yang mengatakan bahwa ia berziarah di kuburan Rasulullah, kemudian tiba-tiba tangan Rasulullah keluar berjabat tangan dengannya. Para ikhwan dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, hiduplah sesuai dengan realita. Ya, ini yang hendaknya kita perhatikan, Tapi kalau dalam mimpi bisa bertemu dengan Rasulullah dalam mimpi, dan itu sudah disabdakan oleh siapa? Rasulullah. Man ra'ani fil manami faqad ra'ani. Siapa yang melihatku di saat ia mimpi atau yang melihatku di dalam mimpinya, maka hakikatnya ia benar telah melihatku. Apabila dia melihat, ini penjelasan para ulama, apabila dia melihat Rasulullah dalam mimpinya sesuai dengan sifat Rasulullah secara fisik. Bisa. Jadi kadangkala seorang melihat Rasulullah dalam mimpi, mungkin ada kabar gembira yang disampaikan Nabi kepadanya. Nabi mengatakan, Allah akan mengampuni dosamu. Ini jadi bahagia kita, tapi jangan sampai menipu kita. Mentang-mentang mimpi bertemu dengan Rasulullah, kemudian Nabi mengatakan, aku mencintaimu, Allah mencintaimu, engkau akan masuk surga. Paginya kita anggar di hadapan kaum muslimin. Saya udah ketemu Nabi, dijamin masuk surga, hati-hati dengan saya ya. Tidak ada. Ini sekedar memberi bahagia kepada kita dan malah memotivasi kita untuk terus memperbaiki diri. Jadi ini para jamaah, para ikhwah dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Jadi intinya wali itu adalah kedudukan yang siapapun, kabilah manapun, suku manapun, tinggal di manapun dia, selama dia beriman dan bertakwa, insyaallah bisa menjadi seorang wali Allah tabaraka wa taala, yang dekat dengan Allah tabaraka wa taala, yang nanti kita akan sebutkan dalam hadis ini apa keistimewaan seorang yang sudah mencapai derajat wali Allah. Dan ingat, wali Allah itu kedudukannya di bawah Nabi. Kedudukannya di bawah Nabi. Karena ada pemahaman yang mengatakan wali itu kedudukannya di atas Nabi. Al-Imam At-Tahawi rahimahullah mengatakan, wala nufaddilu ahadan minal awliya'i ala ahadin minal anbiya alaihimus salatu wassalam, wa naqulu nabiyyun wahid afdalu min jami'il awliya. Kita ahlu sunnah tidak pernah mengatakan bahwa wali itu lebih utama dari Nabi. Tidak ada. Ini bukan, kalau ada ucapan ini bukan ucapan ahlus sunnah. Nabi tetap lebih mulia dari wali. Bahkan Nabi itu adalah pimpinan para wali. Bahkan beliau mengatakan, Nabiyyun wahid afdal min jamil auliya. Satu orang Nabi saja itu lebih mulia dibandingkan semua wali. Karena ada pemahaman yang mengatakan bahwa kedudukan wali itu di atas Nabi. Sampai mereka mengatakan, di antaranya Ibnu Arabi. Ini orang terkenal dengan kekufurannya, tapi masih banyak orang yang membelanya. Ya. Mengatakan bahwa ucapan-ucapan dia dianggap orang kekufuran, padahal maksudnya bukan itu. Maksudnya bukan itu menurut sebagian. Padahal sarih jelas ucapannya itu mengarah kepada kekufuran kepada Allah. Yang ini orang beliau ini meyakini wahdatul wujud. Ya. Di mana tatkala ia memuji Allah tabaraka wa taala, maka ia memuji dirinya. Dia mengatakan, maha suci diriku, maha suci diriku, maha suci diriku. Tidaklah dia kecuali aku dan aku adalah dia. Ya, ini subhanallah. Ini Ibnu Arabi. Dia berkeyakinan dengan keyakinan ini, bahwa kedudukan wali itu di atas kedudukan Nabi. Bahkan ada sebagian mereka mengatakan, kami telah menyelam ke dasar lautan, sedangkan para nabi masih di tepi pantai. Subhanallah. Jadi sudah sampai pada tingkatan ma'rifah yang sangat dalam syariat Allah, sedangkan Nabi masih keceh, bahasa orang Jawa, masih main-main air di pinggir pantai. Kami sudah menyelam ke dalam, mendapatkan mutiara-mutiara di dasar lautan. Nabi masih di pinggir pantai. Jangankan masuk
ke dalam airnya, masih di pinggir pantai. Jadi menganggap wali itu lebih mulia, lebih utama, lebih tinggi kedudukannya dari para nabi. Dasar mereka, ada dasarnya. Cerita Nabi Khadir dengan Nabi Musa. Mereka mengatakan bahwa Nabi Khadir adalah wali, Nabi Musa adalah nabi. Coba lihat mana lebih dalam ilmunya antara Khadir dengan Musa alaihissalam. Dalam cerita yang diceritakan Allah dalam surat Al-Kahfi, Nabi Musa tidak bisa memahami dibalik, sehingga mereka mengatakan ada ada syariat, ada hakikat. Ada kulit, ada isi inti. Kalau kalian ini belajar fikih, belajar ini mesti kulit-kulit syariat. Kalau kami sudah, kalian ampasnya yang kalian pelajari, kami santannya gitu. Subhanallah. Coba lihat Nabi Musa alaihissalam membunuh. Yang dilihat ini kulitnya, membunuh. Tapi di balik membunuh itu ada hakikat yang tidak diketahui oleh Nabi Musa. Yang dilihat oleh Musa alaihissalam, Khadir merusak sampan. Ini kan syariatnya gitu, yang zahirnya gitu. Tapi di balik itu ada hakikat yang tidak diketahui oleh Nabi Musa. Jadi kalau Anda sudah sampai pada tingkat ma'rifat tertentu, Anda kadang-kala orang melakukan maksiat padahal hakikatnya bukan itu. Wah, ini melegalkan maksiat kalau gini. Bahaya ini. Memang terlihat fulan itu enggak sholat. Kan Anda melihat nih. Dia, ya Anda enggak tahu. Sholatnya di Masjidil Haram. Ini tala'ub bil uqul, mempermainkan akal manusia, tidak benar. Bahkan ada yang pernah kita juga sebutkan, seorang mengajak gurunya untuk salat, kalau salah di Afrika, untuk salat di Afrika, dia mengatakan, salatlah kalian. Setelah selesai salat pulang, udah salat guru, sudah, baru saja salat di Makkah Al-Mukarramah. Padahal secara logika, kalau memang sama-sama salat zuhur, taruhlah benar dia salat di Mekah. Di Mekah belum masuk waktu zuhur. Ya kita ajak misalnya, 12:30. Kita ajak 12:30. Ustaz, yuk salat. Ayo salatlah kamu. Saya salatnya di tempat lain. Berangkat kita salat, pulangnya sudah. Ustaz, sudah. Saya baru kembali dari Mekah. 12:30. Di Mekah masih jam berapa? Jadi salatnya di mana? Di Mekah mana gitu. Jadi tapi itulah kadang tala'ub bil uqul, orang bermain dengan akal manusia, ya. Yang kadang kala manusia juga percaya gitu. Itu masalahnya. Manusia juga percaya. Nas'alullah assalamu alaihi. Semoga Allah menguatkan hati kita di atas sunnah dan manhaj yang benar sehingga kita beribadah sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah dan difirmankan oleh Allah tabaraka wa taala. Ini terkait dengan wali. Siapakah wali dan hal-hal yang terkait dengan yang harus dipahami oleh seorang muslim dan muslimah. Demikian para ikhwah dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Semoga apa yang kita sampaikan ada faidahnya. Kita cukupkan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.